Amr bin Jamuh, sahabat Nabi, menggapai surga dengan kaki pincang, membuat iri para sahabat lainnya. Amr bin Jamuh adalah salah seorang pemimpin Yatsrib pada masa jahiliyah. Sebelum masuk Islam, ia menyembah patung yang diberi nama Manat. Namun, tanpa sepengetahuannya, istrinya bernama Hindun dan putra-putranya bernama Mu'awaz, Mu'adz, dan Khalad telah lebih dulu masuk Islam berkat dakwah Mus'ab bin Umair, sang duta Islam. Amr selalu berkata kepada istrinya, "Hai Hindun, jagalah anak-anak dengan baik agar mereka tak bertemu dengan Mus'ab bin Umair." Iya, tapi pernahkah kau mendengar putra kita bercerita tentang pemuda itu? Celaka, apakah Mu'adz telah masuk agama orang itu? Tidak, bukan begitu. Tapi Mu'adz pernah menghadiri majelisnya dan mengingat kata-katanya. Panggillah dia kemari. Mu'adz datang di hadapan ayahnya. Amr berkata, Coba bacakan kata-kata yang pernah diucapkan orang itu. Bapak ingin mendengarnya. kemudian Mu'adz membacakan surah Al-Fatihah. Alangkah bagus dan indahnya kalimat itu. Apakah setiap ucapannya seperti itu? Tanya Amr. Bahkan lebih baik dari itu. Ayah mau berbayat dengannya, banyak rakyat ayah sudah melakukannya. Kata Mu'adz. Amr terdiam kemudian berkata, Aku tak akan melakukannya sebelum bermusyawarah dengan Manat. Aku akan menunggu pendapatnya. Bagaimana Manat bisa menjawab, bukankah itu benda mati, tidak bisa berpikir, dan tidak bisa berbicara? Aku sudah bilang, aku takkan memutuskan tanpa dia. putra-putra Amr tahu kalau hati ayah mereka mulai goyah. Mereka pun berencana menyingkirkan patung Manat. Pada suatu malam, putra-putra Amr dan bersama Mu'adz bin Jabal menyusup ke dalam rumah, lalu mengambil berhala tersebut dan membuangnya ke dalam lubang kotoran manusia. Tidak seorang pun yang mengetahui dan melihat perbuatan mereka itu. Keesokan harinya, Amr tidak melihat Manat, lalu bergegas mencarinya dan menemukan di pembuangan kotoran. Amr marah besar melihat kondisi sesembahannya. Kemudian Amr membersihkan Manat dan memberinya wewangian, lalu meletakkannya di tempat semula. Malam berikutnya, Mu'adz bin Jabal dan putra-putra Amr mempelakukan berhala itu seperti sebelumnya, dan berlanjut malam-malam berikutnya. Akhirnya habis kesabaran Amr, diambilnya pedang, kemudian digantung di leher Manat dan berkata, Hai Manat, jika kau memang hebat, seharusnya kau bisa melindungi diri dari aniaya orang lain. Keesokan harinya, Amr bin Jamuh mendapati patung itu ditemukan di tempat pembuangan hajat terikat dengan bangkai seekor anjing. Amr pun heran, marah dan kecewa. Dan akhirnya ia sadar bahwa Manat tidak dapat berbuat apa-apa. Manat tidak bisa memberinya rezeki dan petunjuk. Amr kemudian membersihkan badan dan pakaiannya dan memakai wewangian lalu bergegas menemui Nabi Muhammad dan menyatakan keislamannya. Amr merasakan manisnya iman. Dia menyesali semua dosa-dosanya. Ketika perang Badar terjadi, Amr ingin bergabung namun Rasulullah tidak mengizinkannya ikut berperang karena kondisinya yang renta dan kakinya pincang. Namun saat perang Uhud tiba, ia bersikeras ikut serta meski dilarang anak-anaknya. Wahai ayah, engkau sudah tua dan kakimu pincang, biarkan kami yang berperang untukmu. Amr mendatangi Rasulullah dan berkata, Wahai Rasulullah, anak-anakku melarangku ikut perang. Demi Allah, aku ingin menginjak surga dengan kakiku yang pincang ini. Rasulullah pun akhirnya mengizinkan Amr bin Jamuh ikut dalam perang Uhud. Amr berdoa kepada Allah. Ya Allah, berilah aku kesempatan untuk memperoleh syahid. Jangan kembalikan aku kepada keluargaku. Tatkala perang berkecamuk, Amr bin Jamuh berada di barisan paling depan sambil berteriak, Aku ingin surga, aku ingin surga. hingga akhirnya ia gugur sebagai syahid. Ketika melihat mayat Amr, Rasulullah mengabarkan bahwa Amr bin Jamuh dengan kaki pincangnya telah berjalan di surga, dan inilah yang membuat para sahabat iri. Amr bin Jamuh adalah lelaki pincang, tapi lebih cepat masuk surga. Setelah perang berakhir, Rasulullah memerintahkan untuk memakamkan jasad